Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Catur Kurniawan, SEME, dosen tetap perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disebut sebagai dosen P3K pada program studi D4 Keuangan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Video ini merupakan bagian dari pernyataan data diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar perbankan. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa D4 Keuangan dan Perbankan semester 1 dengan kode mata kuliahnya PKP 1011 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Untuk deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan ruang lingkup perbankan, regulasi, praktik operasional yang berlaku di industri perbankan, dan bagaimana perkembangan industri perbankan baik secara nasional maupun internasional. Adapun capaian pembelajaran pada program studi atau CP yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi S9, P1, KU1, KK1, dan KK2 yang semuanya tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh ketiga pihak, yakni Ketua Jurusan Akuntansi, Koordinator Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan, serta Gugus Kendali Mutu Program Studi. Selanjutnya, untuk CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar serta ruang lingkup pada industri perbankan. Selanjutnya, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini yaitu delivery, interaction, atau assessment atau biasa disebut dengan DIA. Untuk delivery, saya membagikan RPS kepada mahasiswa, kemudian memberikan materi untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep teori. Adapun materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, Canva, dan Learning Management System atau LMS edukasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Sementara untuk assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Samarinda tahun 2024, di mana untuk kuis dan tugas, baik yang sifatnya individu maupun kelompok, proporsinya sebesar 20%, kemudian diikuti UTS 30%, UAS 45%, etika dan kehadiran sebanyak 5%. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya berupa ceramah, diskusi, dan juga belajar mandiri dengan modalitas blended learning dan strategi pembelajarannya menggunakan inquiry. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini sebagaimana tertuang di dalam RPS, diantaranya adalah modul seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, buku karya ahli lainnya, jurnal, dan juga website yang kredibel. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan dari proses pembelajaran saya di dalam kelas bersama mahasiswa D4 Keuangan dan Perbankan pada mata kuliah pengantar perbankan pertemuan keempat yang akan membahas tentang jenis-jenis bank. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali kegiatan perkuliahan ini, marilah sejenak kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambil dikeluarkan HP-nya untuk login di aplikasi Siakat ya. Saya beri waktu 5 menit aja untuk absen di Siakat.
Sudah ya? Oke, HP-nya bisa ditaruh di laci atau di saku. Oke. Kemudian hari ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis perbankan. Di pertemuan keempat ini nanti ke depan teman-teman saya harapkan bisa nanti goalsnya bisa mengidentifikasi jenis-jenis apa saja sih yang ada di jalan-jalan itu. Kan banyak bank ya di tempat kita. Oh, ini termasuk kategori jenis bank apa? Itu ada goals akhir yang ingin nanti ketika sudah buka pintu, ketika ditanya, oh mata kuliah apa ini, oh mata kuliah perbankan, bahas apa? Oh, bahas terkait dengan jenis-jenis perbankan. Nah, nanti teman-teman bisa, oh jenis perbankan tuh banyak macamnya. Namun sebelum itu kita flashback dulu di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya ada pengertian dan juga role lingkup perbankan. Di sini garis besarnya biar teman-teman ingat lagi ya, karena kita kan sudah lupakannya. Nah, jadi di sini membahas terkait dengan bagaimana definisi bank, baik secara etimologi atau bahasa, kemudian terminologi, istilah, dan juga dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau biasa yang dikenal dengan UP2SK. Apa sih secara etimologi, terminologi? Maksudnya adalah kalau secara etimologi adalah secara bahasa. Jadi bank itu asal katanya dari bahasa Italia, banca atau banco yang artinya adalah bangku. Kalau kemudian untuk fungsi bank terdiri dari 4, ada fungsi intermediary, ada agent of trust, ada agent of development, sama agent of service. Ya, berarti adalah apa? Perantara yang bagaimana? Oh, perantara yang ibaratnya menjembatani orang-orang yang kelebihan dana atau surplus of fund dengan orang-orang yang kurang dana atau defisit. Nah, bank berada di tengah-tengah. Itu fungsi yang pertama, yaitu financial intermediary. Kalau yang kedua ada agent of trust. Itu kalau diartikan adalah kepercayaan. Berarti teman-teman kalau misalkan nyimpen uang di rumah kan takut hilang kan, walaupun ada ayah, bapak, adik gitu kan, takutnya kan uangnya kan diambil, kita nggak tahu ya. Makanya kita cari yang betul-betul memang bisa dipercaya. Salah satunya ada bank itu. Ketika uang itu berada di tangan yang tepat dan berada di bank itu kan pintar ya untuk menukar uang kan. Nah, makanya uang itu bisa berkembang. Makanya disebut sebagai agent of development. Yang terakhir ada agent of service atau layanan-layanan. Kayak di bank kan ada banyak kan, bayar UKT, ada lagi top up Shopee kan bisa, bayar apa ya, motor, bayar PDAM, bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah agent of service. Jadi di bank itu layanannya ada banyak ya, nggak cuma ibaratnya kamu nabung, kamu kredit, oh ternyata di bank juga bisa misalkan bayar belanja online, kiris, kalau mau bayar sekarang ada kirisnya, itu juga masuk ke dalam agent of service. Nah, ini adalah pertemuan kita pada pagi hari ini, jenis-jenis bank. Namun sebelum itu mungkin saya bisa tanya brand-brand atau apa ya, nama-nama bank yang teman-teman ketahui. Bank apa saja? BRI, BNI, BSI, BTN, Bank BPD Kaltim, Kaltara, ada lagi Bank Muamalah, apa lagi? Bank Permata, apa lagi? Bank Raya, apa lagi? Bank Jago, apa lagi? Cbank, CIMB Niaga, apa lagi? Alobank, apa lagi? Udah ya? Banyak kan jenis bank-banknya ya, ada 18. Nah, ini akan kita kupas yang nama-nama bank ini yang sudah teman-teman sebut. Ini
ini masuk ke dalam kategori apa? Pertama kita bahas dulu yang jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral, ada bank umum, dan ada bank perekonomian rakyat yang sebelumnya namanya adalah bank perkreditan rakyat. Ini berdasarkan amanah UU P2SK namanya berganti. Nah, pertama Bank Indonesia. Nah, baru ini saya tadi buka di web bahwa Gubernur BI mundur ganti pemain. Nah, apa sih tugasnya BI? Apa? Ngomong aja. Mengatur jumlah uang beredar atau JUB, baik sifatnya yang bank-bank berupa bank digital atau bank-bank yang sifatnya non digital. Jadi seluruh uang yang ada di Indonesia ini dikontrol sama BI. Itu berkaitan erat dengan yang namanya kebijakan moneter. Mandiri, selain BRI, BNI, BTN, kemudian BSI, Bank Muamalah, Danamon, Permata. Kalau bank umum tentu bisa kita lihat okupansi dari cabang-cabangnya kan banyak sekali ya. Sementara kalau BBR kan hanya di beberapa kabupaten kota tertentu saja. Bisa saja misalkan di sini ada Bank Samarinda yang logonya kuning itu, tapi mungkin di Tenggarong ataupun juga di mana ya, kota-kota di sini apa kota di sini? Balikpapan kan belum ada ya yang namanya Bank Samarinda ya. Nah itu salah satunya itu. Nah, jadi kalau bank perekonomian rakyat memang dalam memberikan pelayanan itu tidak sekompleks dari yang namanya bank umum. Bukan. Kira-kira dari daftar list yang teman-teman sebutkan ini sebanyak 18, mana kategori bank yang merupakan milik pemerintah? Bank Mandiri, BRI, BNI, Mandiri, BRI, BNI, BTN. Sementara kalau yang bank milik pemerintah daerah itu ada dua pemerintah daerahnya levelnya, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota. Kalau yang bank levelnya provinsi, Bank BPD, jadi setiap provinsi pasti ada ini. Di sini contohnya ada Bank BPD Kaltim Kaltara. Kalau yang levelnya bank milik pemerintah kota, dalam hal ini di Kota Samarinda ada namanya Bank Samarinda yang logonya kuning itu. Dia termasuk kategori bank BPR. Kemudian kalau swasta, swasta BCA. Bank apa? Danamon itu dulu memang milik swasta, tapi sekarang sudah diakuisisi sama Mitsubishi. Kalau Bank Permata itu diakuisisi sama Bangkok. Punyanya Thailand. Kemudian kalau campuran berarti yang perpaduan antara swasta asli. Jadi yang memiliki enggak cuma milik asli, tapi merupakan campur. Kemudian kalau yang dulu BCA, Robank, Bank Rakyat, Bank Jago, Citibank, Superbank itu nanti masuk kategori di bank digital. Bank digital itu nanti akan masuk kategorinya bank berbadan hukum. Tapi kita lagi dulu, kita fokus ke bank selanjutnya berdasarkan operasional. Ada yang bank berbentuk bank konvensional sama yang syariah. Tentunya kalau dilihat dari nama-nama di sini seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, BTN, Kaltim Kaltara, Danamon, Permata, Rakyat, Jago, Superbank, BBCA, CIMB, Interbank, Alobank, dan Bank Mega itu adalah bank yang operasionalnya masuk kategori konvensional, yaitu dia menggunakan sistem bunga. Kalau yang bank syariah itu ada BSI, ada bank BSN, ada bank Muamalah, ada bank BCA Syariah, ada bisa di bank Kaltim, ada yang disebut BUS, bank umum syariah, ada yang disebut unit usaha syariah. Kalau yang bank umum syariah itu berarti yang bank-bank besar bisa berdiri sendiri. Let's say sebut BSI, Bank Muamalah itu masuk kategori bank umum syariah. Kalau yang unit usaha syariah itu maksudnya adalah bank konvensional yang membuka unit syariah. Kalau yang jelas koperasi, bank apa kira-kira? Bukan koperasi di Sanggar Putih ya.
Ada pernah dengar Bank Bukopin nggak Bu? Nah, Bank Bukopin itu adalah salah satu bank yang badan hukumnya berbentuk koperasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu bukan lagi, jadi itu diakuisisi sama Korea. Nama korporasinya adalah Oakland Group, kayak di bank itu. Jadi kayak di finansial itu nanti salah satu aksesnya adalah KB Bank itu sendiri. Kemudian kalau yang perseroan terbatas, teman-teman pasti sudah tahu ya, biasanya kan PT apa gitu kan. Tinggal kayak melihat, oh ini perusahaan terbukanya yang terbuka apa yang tertutup gitu. Kalau yang terbuka berarti di belakangnya ada TBK-nya. Kalau yang bank digital tadi sudah teman-teman sebutkan, salah satunya adalah Bank Raya, BRI, Bank Jago, Superbank, Alobank, Bluebank BCA, dan banyak bank-bank yang lain. Cbank itu masuk ke dalam kategori bank digital. Kemudian kita beralih lagi jenisnya berdasarkan apa saja. Ada berdasarkan modal inti atau biasa disebut KBMI. Jenisnya ada Bank Lobu, ada Bank Aladin, ada Bank MNC. Kalau yang KBMI 2 ini modal intinya lebih dari 6 hingga 14 triliun. Ada Bank BTN, ada Bank Mega, ada Bank Danamon. Ini rencananya Bank Danamon kayaknya juga mau ganti nama Bank Distribusi apa, tapi masih dalam tahapan proses. Kemudian ada yang Bank KBMI 3, itu modal intinya lebih dari 14T sampai 70T. Ada BSI, Permata Bank, dan CIMB Niaga. Kalau KBMI 4 ini biasanya dikenal dengan Big Bank sih ya, bukan Boybank ya, kan ada yang namanya Big Bank kan. Nah itu KBMI 4 itu ada 4, BRI, Mandiri, BCA, sama BRI, di mana modal intinya lebih dari 70 triliun. Memang sempat ada wacana bahwa KBMI 1 itu mau dihilangkan sama otoritas jasa keuangan. Namun hingga saat ini masih dipertahankan, hanya isu-isu aja ya. Nah kemudian ada bank berdasarkan status ya. Status ini bukan kami dan tidak kami, tapi status bank di sini adalah bank devisa dan non devisa. Nah kira-kira teman-teman ketika ada kata-kata devisa itu berkaitan dengan apa? Bukan mata uang, apalagi yang biasanya berseragam itu loh, di bandara gitu kan, yang depannya B, bea cukai. Jadi berkaitan erat dengan yang diurus bea cukai adalah barang yang masuk, barang yang keluar. Nah, berarti bank yang kaitannya dengan lalu lintas pembayaran. Jadi tidak semua bank bisa masuk kategori bank devisa. Jadi biasanya kalau bank devisa itu ya saya sebut tadi kayak bank tadi kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI itu masuk kategori bank devisa. Kalau yang non devisa berarti memang bank tersebut tidak bisa, misalnya kayak kita mau ngakses LC gitu kan, tidak bisa. Kalau di bank Mayoran tidak bisa. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan jaringan kantor, jaringan kantor di dalam bank umum itu ada 6 jenisnya. Ada yang disebut kantor pusat, kantor cabang, kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan jaringan kantor. Nah, ke-6 jenis jaringan kantor ini tentu ranahnya berbeda-beda ya. Kalau kantor pusat berarti di situ memang tidak melayani nasabah, tapi di situ fokus ke dalam strategi kira-kira ke depan mau dibawa kemana nih organisasi kita. Dan juga ibaratnya kalau kantor pusat seperti kayak Bank Kaltim, Taran ada kan yang kantor pusatnya yang memegang itu. Nah di situ dia fokus kepada bagaimana ke depan ekspansi bisnisnya seperti apa. Kemudian kalau yang kantor wilayah ini biasanya kalau di kita di Kalimantan Timur ini kantor wilayahnya ada di Balikpapan. Jadi di Balikpapan itu misalkan ada kantor wilayah Bank Mandiri, berarti dia nanti akan membawa cabang-cabang di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Kalau yang kantor cabang ini dibawa lagi brandnya di kantor wilayah. Agak cabang pembantu apalagi, jadi dibawanya kayak struktur organisasi gitu lah.
Sama halnya juga kantor kas. Kalau kantor kas berarti dia hanya ada yang nampung, ada yang narik uang, tapi kalau kredit nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ada level-levelnya nih. Misalnya kayak kita ngurus sesuatu di bank, kadang kita disarankan ke cabang sana. Nah itu berarti grade levelnya kan beda-beda. Makanya ketika kita datang ke bank biasanya kan ada tulisan kan di depan KC atau KCP gitu kan. Nah itu adalah sebutan atau singkatan dari itu. Nah kalau memang tidak ada kantor, bank-bank itu akan memanfaatkan fasilitas jaringan non kantor. Seperti misalkan lampu pandai ataupun juga ada agen briling, ada agen-agen yang bisa kita narik di toko daya gitu. Nah itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Intinya ketika kita sudah teman-teman tadi sudah menyebutkan jenis bank banyak banget kan sampai 19, teman-teman bisa tahu bank ini masuk klasterisasi jenis apa. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, ini di depan ada tulisan jangan lupa baca modul perbankan dan selesaikan kelas di LMS edukasi keuangannya di Otoritas Jasa Keuangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan proses pembelajaran saya di dalam kelas. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 yang saya ikuti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.